Baik, saksi, tadi saya tanyakan di awal, apakah keterangan saksi ketika tanggal 27 itu sama nggak keterangan dengan Hadi? Agak beda. Ada bedanya? Agak beda. Silakan, sebelah mana bedanya? Waktu datang saya ke situ, sebelum itu Supri nyamper ke rumah saya bis maghrib. Terus Supri udah pergi duluan, main ngumpul di daerah Bunining. Saya jam 7 lebih baru nyamper ke situ. Situ udah ada golongannya Jaya, Kavi, Empam, anak-anak situ. Nggak lama kemudian saya sama Oji minta antar, motor saya disimpan di situ. Pakai motornya Oji, saya jemput pacar di daerah Gedung Gresik. Di daerah situ saya sempat ketemu teman dulu, namanya si Batak sama teman ceweknya. Terus baru saya jemput cewek, izin ke kakaknya. Terus saya balik lagi ke warung Bu Nining. Dari Bu Nining saya situ jalan, udah nyampe ke Alfamart beli minum, beli makanan, tapi gak gabung sama orang tuanya Hadi, ngobrol di situ. Cuma di jalannya, di depan rumah Bu Nining. Begitu? Ya. Sekitar jam 10 kurang, saya minta Supri anterin pulang Hayati ke daerah Gedung Gresik. Gak lama kemudian datang lagi jam 10 lewatan lah ke rumah Bu Nining. Baru lah di situ minum sedikit, saya minum sedikit. Gak lama kemudian dimarahin sama yang punya rumah itu karena berisik. Kita pindah duluan ke kita ditanya ke rumah si Kavi, ditanya situlah. Terus saya duluan sama si Jaya, Hadi, Supri. Udah kayak gitu, saya disuruh Hadi suruh ngambil kunci ke Kapi. Kapinya masih ada di rumahnya ibunya Hadi depan situ. Udah itu nggak lama kemudian anak-anak pada ngikut juga semua bareng ke situ. Di situ ada Oji beli gorengan. Saya malam, terus saya sempat nganterin motor dulu ke rumah sama si Andre. Saya pulang lagi ke rumahnya Pak RT itu sampai pagi. Dan saya pagi dibangunin juga sama bapaknya yang pasien ini, suruh ngepel, suruh dibersih-bersihin karena siang ada pengajian. Dan saya pulang pun setengah 7 dianterin sama si Kapi. Pakai motor Vixen, saya dianterin sampai rumah. Begitu? Siap. Jadi intinya bahwa kalian sama-sama tetap berkumpul di sana. Siap. Hanya mungkin Eka ini ada pergi dulu ke sana, jemput dulu ini dan lain sebagainya kan ya. Siap. Tapi intinya semua itu sama-sama ngumpul dan tidur di rumah Pak Pasren. Pagi-paginya dibangunkan oleh Pak Pasren, kemudian Anda disuruh untuk ngepel dan lain sebagainya. Nah, itu ya. Siap. Oke. Itu tanggal 27. Siap. Saya tanya lagi sekarang tanggal 31. Bagaimana? Apakah tadi kan sudah dengar omongannya Hadi. Apa ada bedanya nggak dengan Hadi? Saya beda, cuma baru nyamper situ main. Iya, gimana coba? Jadi dari rumah itu jam 3 itu saya minta ke ibu buat beli bensin. Ngajak si Aldi adik saya. Dek, katanya dulu, kamu beli bensin, nanti nunggu di depan 11. Saya dianterin lah sama si Aldi ini, dianterin. Saya baru nongkrong, adik saya balik lagi. Saya nggak tahu kalau adik saya bawa saka. Pas kayak gitu udah lama kemudian Eko datang. Baru ngobrol situ, nggak lama kemudian ada mobil hitam itu datang langsung samping aja duduk gitu, berhenti. Orang-orang yang dalam mobil itu pada keluar, narik-narik aja langsung. Masuk, kamu masuk. Nah dulu Pak ada apa? Masuk, kamu udah masuk. Akhirnya gak berapa lama kemudian adik saya datang sama Saka. Langsung ditendang motornya, jatuh kan dua orang itu. Saya bilang, Pak jangan, ada apa ini? Tadi anak-anak pada tarikin semua, udah masuk mobil lagi. Saya masuk ke mobil semua. Pas itu udah dimasukin mobil, dibawa. Sempat di perjalanan kita diberhentiin dulu karena nggak tahu pintunya dikencengin lagi. Kita sempat diminta handphone.
terus langsung dibawa ke Polres Cirebon Kota. Saya dimasukin ke unit narkoba. Situ baru turun jalan jongkok, masuk ke ruangan. Kita duduk di bawah semua. Ya. Oh, jadi Aldi itu adik kamu? Adik saya. Yang sama Saka itu? Siap, itu Saka saudara, Pak. Oh ya. Oke. Nah, kemudian udah sampai di Cirebon, di ruang unit narkoba lah ya. Ya. Katakanlah udah sampai situ. Apa yang terjadi? Sama apa bagaimana coba? Sama kayak si Hadi. Dengar dulu selesai. Apa yang kamu alami? Saya di situ dipukulin lah. Dimasukin rokok di kepala. Masukin apa? Rokok. Rokok. Sini. Dimasukin semua. Rokok yang nyala. Dalam, Pak. Tendang-tendang gitu, Pak. Cekit-cekit. Saya ngeliat tadi saya lagi diinjek-injek, saya bilang jangan. Saya aja yang dipukulin. Tetap aja, Pak. Kita diinjek-injek semuanya. Ditendangin, setrumin, Pak, kita. Disetrum Bapak tuh pokoknya Pakai kayak kotak listrik itu di sini. enggak, kotak itu kecil. Kotak kayak kotak itu kecil. Oh, dinamo. Cet gitu. Oh, iya. Lanjut. Udah kayak gitu, agak maghriban lebih mau isaan kita dipindahin ke tempat tahanan, tapi bukan tempat tahanan, di tengah-tengahnya. Karena situ ada yang minta minum juga, nggak tahu siapa yang minta minumnya. Kita juga disuruh minum air kencing. Karena saya di belakang si Haji, saya ngelihat kepala dia pakai gembok. Ngelihat jelas banget gemboknya ditariknya susah. Situ mandi darah semua. Kita dipukulin bareng. Ganda-ganti orang, pokoknya masuk. Tak dulu. Sampai malam. Kita nggak dikasih minum. Kita diselimutin pakai rokok, perut-perut juga. Disundut gitu. Pakai rokok, Pak. Di perut semua. Dari jam 2 malam kita itu melihat si Eko udah dijambak, udah nggak bisa ngapa-ngapain, ditarik keluar dari ruangan reskrim. Saya dipanggil ruangan reskrim, Eko keluar. Dimasukin dalam situ udah ada Aldi, ada Zaka, ada si Sudirman. Adik saya lagi disiksa sih, saya bilang jangan pukuli saya aja, Pak. Nggak usah ngeliat saya. Dia nggak tahu apa-apa, Pak. Saya itu udah nggak kuat ngapa-ngapain karena kaki susah jalan, tangan kita udah diinjak pakai kursi. Di situ di Sudirman bilang dia nggak ikut ikutan, jadi keluar. Saya dipaksa suruh tanda tangan, tapi dipegangnya sama polisi. Tangan saya udah gak bisa ngapa-ngapain. Waktu jam 2 langsung saya pindahin lagi, ganti lagi orang, gak tahu. Pas pagi kita dimasukin sel tahanan, agak nggak salah. Kita dipukulin lagi olahraga pagi, ganti orang, nggak tahu, pokoknya datang masuk ganti lagi, udah pokoknya harus berdiri, kalau nggak berdiri ya hancur lagi, digituin lagi, karena kita nggak berdiri semuanya. Di situ mulai ganti orang, nggak tahu siapa lagi, terus kita suruh berdiri, jajar semua. Dari pintu itu kita dilemparin nasi bungkus ke muka. Kita nggak boleh makan pakai tangan, kita pakai mulut. Sampai siang, sampai sore pun masih kita disiksain di situ. Pas sore itu bilang ada pemerkosaan juga. Sempat kita berontak, minta barang bukti CCTV, sidik jari, tes sperma. Kita disiksa lagi, kita malam dioper.
di Polda kita nggak tahu lagi. Luar biasa ya penderitaan yang kamu alami. Lalu kondisi Aldi waktu itu seperti apa? Sama Adik kamu itu? tapi belum terlalu hancur Pak. Oke, saya balik ke yang lain. Ketika kamu ditangkap, ya, anggaplah itu ditangkap, kamu ditangkap kan, dibawa ke Polda Tasik. Ada nggak surat penangkapan? Nggak ada Pak. Setelah beberapa hari, ada nggak surat penahanan? Nggak ada Pak. Ada ya. Saya kembali lagi ke soal yang penyiksaan yang kamu alami. Setelah lewat waktu malam sampai pagi dan kemudian besoknya siangnya, kenapa itu adik kamu bisa dikeluarkan dari situ? Karena waktu jam 2 itu kan saya bilang, "Duh Pak, jangan mukulin adik saya. Lebih baik saja yang mukulin, saya pukulin Pak, nggak apa-apa saya dipukulin." Terus ditanya sama polisi Sudirman itu, ikut-ikutan nggak? Ikut-ikutan nggak? Si Sudirman jawab enggak. Akhirnya dia lolos Pak. Dia dimasukin ke ruangan tahanan dia. Dipisahin sama kita Pak. Jadi gantinya kamu gitu. Ya, wah gimana lagi Pak? Ya, saya sedikit merenung ya apa yang kamu lakukan dan saya angkat topi sama kamu. Kakak yang baik. Saya kembali kepada BAP yang kamu buat. Apakah kamu menandatangani BAP di Polres Cirebon? Saya nggak tahu namanya BAP. Saya tahu di situ juga ada berkas. Saya suruh tanda tangan dong. Suruh tanda tangannya di mana? Saya dipaksa tangan. Saya udah nggak bisa ngapa-ngapain Pak. Dipegangin sama dia. Apakah waktu pemeriksaan itu ada meja, kamu dijadikan saksi atau tersangka di situ? Di sini ada penyidik? Gak ada Pak. Demi Allah nggak ada. Jadi begitu aja, ini tanda tangan gitu. Iya Pak. Di mana itu ditandatangani? Di reskrim Pak. Ditawari pengacara nggak? Iya Pak. Dulu nggak ada perkataan bilang begitu Pak. Padahal untuk tuduhan seperti kamu, hukuman mati itu hukumnya menurut KUHP wajib. Ini supaya pengetahuan untuk kita semua saja. Nah, saya kembali lagi ke BAP yang kamu, saya nggak tahu ini kamu tanda tangan, kamu bertanggung jawab atas isi daripada BAP ini atau enggak. Makanya saya ingin tanya lagi, betul nggak peran kamu ini ya? Di sini disebutkan bahwa pada saat itu, pertanyaan nomor 8 di BAP kamu itu ada tulisan bahwa pada saat itu saya ikut bersama-sama rekan yang lain mengejar motor korban. Lalu setelah korban dikejar dan kena di tanjakan jembatan layang desa Kepompongan Cirebon,
Lalu saya ikut pukul korban laki-laki itu dengan tangan kosong sebanyak sekali ke bagian pipi. Kemudian setelah korban dibawa ke Jalan Perjuangan Majasem, Kota Cirebon, di belakang showroom mobil itu saya ikut pukul korban laki-laki dengan tangan kosong bagian bahu sebanyak 2 kali, dan terhadap korban perempuan saya ikut merkosa. Maaf, urutan ke-6. Apakah itu betul? Bukan Pak, demi Allah. Jadi saudara hari ini mengaku tidak menyatakan tidak melakukan itu. Tidak Pak, demi Allah. Saya ingin mempertanyakan lagi mengenai soal foto yang tadi disampaikan oleh rekan saya ini ya. Siapa? Foto ini. Ini saudara yang mana nih? Saudara yang mana? Ini yang lainnya betul teman-teman kamu? Ya Pak, benar Pak. Yang ini Supri, ini Jaya, ini Jaya. Kalau nggak salah, ini Eko, ini Hadi. Ini Hadi, ini Supri, ini Jaya, ini Eko, ini Ripaldi, ini saya. Ya. Oke, makasih. Jadi saksi, jadi ini betul keadaan saudara pada waktu itu? Siap Pak. Ini bukan rekayasa nih ya? Enggak Pak. Itu Pak, kenyataannya begitu Pak. Dan teman-teman kamu juga sama ini? Sama Pak. Baik, selanjutnya saya ingin bertanya pada kamu, pada saksi, kenal Andi, Dani, dan Peggy? Tidak kenal, serta Pak. Andika? Tidak kenal Pak. Nggak kenal? Nggak kenal sama sekali Pak, demi Allah. Karena di dalam BAP kamu ini kamu dianggap bersama-sama. Nggak kenal Pak. Nggak kenal? Nggak kenal Pak. Lalu sama Rivaldi ini? Saya tidak kenal Bang Rivaldi. Kenalnya di mana? Baru di Polda. Di Polda? Ya. Di Cirebon belum ada? Di Cirebon nggak ngeliat Pak saya. Bukan di tahanan Cirebon kota? Ngeliat, cuman beda sel Pak, beda tahanan. Cuman dia nggak kenal. Intinya kamu tidak mengenal gitu. Tidak mengenal Pak. Padahal kamu disangka bersama-sama merencanakan pembunuhan. Ya, tapi saya nggak kenal. Pertanyaan lainnya, ada SMS yang jalan pada waktu itu, ya, dikasih tahu dari Sudirman, kemudian kepada Caka Tatal dan lain-lainnya. Apa kamu terima SMS itu? Enggak, saya nggak tahu. Ya, itu SMS itu isinya tentang rencana penyerangan. Tidak tahu. Betul ya? Betul Pak. Kamu nggak tahu ya? Demi Allah nggak tahu. Dan memang setelah kami cek di barang bukti juga HP-nya itu nggak tahu dari siapa, itu SMS siapa juga nggak ada, interaksinya juga nggak ada gitu. Jadi tetapi di dalam BAP itu ada, dalam pertimbangan hakim juga ada. Kemudian setelah itu, kapan kamu bisa ketemu pengacara kamu? Kan kamu ditangkap tanggal 31. Ya. Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 kamu udah dibawa ke Polda. Ya. Tanggal di Polda sampai sekian lama, 3 bulanan lah kurang lebih. Ya kan? Bahkan kamu dikasih dibuat lagi BAP tambahan di Polda. Betul? Betul. Kapan kamu ketemu pengacara kamu? Atau kapan kamu didampingi oleh pengacara? Pas waktu didampingi, waktu cabut BAP doang itu didampingin. BAP yang di Cirebon. Kita BAP yang baru, bikin baru kan, BAP baru. Yang di Cirebon itu kita nggak ngakuin kan, saya nggak tahu.
Ya itu BAP-nya dibikin di Polda. Oh ya. Ya, BAP yang Cirebon yang kamu cabut kan, Ya. Gitu kan. Nah, di dalam persidangan, apakah kamu juga mencabut BAP itu? Iya. Iya Pak. Mencabut, tapi tidak anggaplah dikesampingkan begitu. Iya Pak. Oke. Kemudian terakhir saya akan kembali ke pertanyaan yang sudah disampaikan rekan saya tentang soal gerasi. Kamu tahu nggak apa itu gerasi? Nggak tahu Pak. Kita nggak ngerti gerasi itu. Tapi faktanya kamu menandatangani gerasi. Gimana ceritanya itu? Ya karena kami orang awam nggak ngerti hukum. Mau gimana lagi? Karena jalan satu-satunya karena itu saya nggak terpaksa harus mengakui. Padahal saya nggak pernah mengakui bulan. Mau gimana lagi? Kayaknya terpaksa menantangani semuanya. Karena nggak ada jalan lagi, saya nggak ngerti tentang hukum. Jadi intinya begini, gerasi ini kamu tanda tangani dalam kondisi kamu pokoknya pengen cepat-cepat pulang gitu. Ya. Kamu nggak tahu resikonya, kamu nggak tahu akibatnya dan lain sebagainya. Siap. Ya, tapi dalam hukum kamu dianggap tahu gitu. Nah, saya ingin menjelaskan ini supaya majelis hakim yang mulia nanti lebih memahami kondisi saksi ini. Baik, sementara itu pertanyaan saya ada ditambahkan sama rekan saya. Saudara saksi Eka Sandi. Siap. Saudara ketika pertama didatangi oleh mobil di depan SMP Negeri 11, mengalami apa di saudara saat itu ketika sambil dibawa ke mobil, apa yang saudara alami? Saya belum diapa-apain sih, cuma ditarik-tarik terus suruh masuk mobil. Di dalam mobil? Saya belum diapa-apain juga. Belum diapa-apain juga. Oke. Lalu ketika di dalam ruangan narkotik, apa yang saudara alami? Kita ya karena ada pengakuan dari Jaya Sudiman situ udah mulai ada kursi mulai dilempar. Kursi dilempar. Terus? Ada yang tangannya diinjek pakai kursi. Terus rokoknya masih hidup telinga kita. Itu hanya ke saudara saja atau saudara melihat ke teman-teman yang lain juga lagi dilakukan? Siapa yang saudara lihat dilakukan rokok dimasukkan ke telinga lalu di ini siapa saja yang saudara lihat? Lihat Supri, Terus Hadi, terus Eko, termasuk Aldi nggak kelihatan saya, Aldi ya. Adik kamu juga Di termasuk depan saya enggak. di depan kamu. Kemudian dilakukan apa lagi? Setrum tadi, di setrum itu semuanya juga atau hanya saudara saja? Semuanya Pak, strumin Pak. Semuanya. Apakah termasuk Sudirman mendapatkan perlakuan itu saudara lihat? Karena Sudirman di posisi di luar Pak. Oh, Sudirman posisi di Ya, luar. kita yang di dalam itu Pak. Saudara saksi hanya melihat yang lain selain Pak. Sudirman. Ya Pak. Jaya diperlakukan sama, Sama Pak, cuman beda ruangan ya Pak, saya nggak tahu. tapi saudara melihat Jaya itu juga dipukulin? Sama ngeliat Pak. Dipukulin. Pukulin. Di apa namanya? Di seperti yang saudara alami ya? Siapa? Oke. Terus apa lagi yang saudara alami? Ya diselimutin pakai rokok perutnya semuanya Pak. Alat vital kita dibakar Pak. Oh, saudara mengalami itu juga ya? Terus kapan saudara diperiksa malam hari itu? Jam berapa? Jam 2 Pak. Jam 2 dini hari ya? Itu saudara lagi tidur atau lagi apa? Kita masih ada di depan sel tahanan Pak, masih duduk semua situ Pak. Oh, jadi belum sempat tidur sama sekali? Belum Pak. Udah dikasih minum saat itu? Belum Pak. Belum minum? Belum. Haus saudara? Ya haus Pak, orang mau kemana lagi Pak, udah dikasih air itu.
Terus dikasih izin untuk ke kamar kecil untuk ini? Nggak ada Pak. Kita Nggak ada. begitu di situ aja Pak. Di situ semuanya sampai diperiksa ya. Oke. Lalu saudara masih ingat kira-kira waktu di unit narkoba siapa saja yang melakukan penganiayaan pemukulan ini? Saudara ingat nama-namanya? Saya nggak tahu Pak. Saudara pernah ditunjukkan bahwa korban itu adalah bapaknya, ayahnya seorang polisi? Ya Pak. Tidak seperti waktu Hadi tadi kan ditunjukkan. Enggak Pak. Saudara tidak ditunjukkan ya? Enggak. Saudara pertama mengenal namanya Pak Rudiana kapan? Pas baru Pak. Pas Waktu di lapas lah baru ketahui namanya. di lapas. Sesudah saudara melihat Pak Rudiana, saudara ingat itu termasuk salah satu yang memukul saudara? Siap. Saudara ingat? Siap Pak. Betul. Ingat. Apa yang dilakukan? Dia nendang Pak. Nendang. Selain tendang apa lagi? Ya nonjok muka Pak. Nonjok muka. Kalau udah tidur kita diinjek mukanya. Oh, terus dilakukan ke siapa lagi? Semuanya Pak. Semuanya yang oleh Pak Rudiana tadi itu. Iya Pak. Sesudah saudara tahu namanya Pak Rudiana, saudara ingat ya Ingat Pak. bahwa itu yang melakukan pemukulan itu, Iya Pak. melakukan penganiayaan itu, termasuk siapa saja saudara sebutkan yang dilakukan itu? Semua Pak. Hadi, Supri, Jaya, Eko, Rivaldi, Saka, Terus sama Aldi Pak yang di ruangan itu Pak. itu. Selain ditendang, dipukul, ditonjok, apalagi yang dilakukan? Saya melihat si Supri ditembaki pakai peluru karet telinganya kalau nggak salah. Sama Pak Rudiana? Nggak tahu siapa namanya. Bukan, sama nggak dengan yang tendangin itu, yang pukulin? Bukan. Beda lagi. Yang saudara saksi tahu bahwa itu namanya Pak Rudiana? Bukan itu pelakunya? Bukan itu? Bukan. Kalau yang tadi yang namanya Pak Rudiana itu aja melakukan itu? Iya Pak. Saudara tahu lagi pada akhirnya nama polisi atau nama yang menganiaya saudara? Nggak apa-apa saudara sampaikan di sini. Ya, karena ini adalah forum yang tepat saudara sampaikan. Ya. Apakah saudara kenal lagi namanya yang lain? Nggak tahu Pak. Tidak tahu? Iya Pak. Oke, cukup dari saya. Oke, saudara saksi, saya ingin minta penjelasan saksi mengenai keberadaan saksi antara pukul 20.30 sampai dengan pukul 22. Bisa saksi jelaskan kira-kira jam 8:30 malam minggu tanggal 27 Agustus 2016 saudara saksi ada di mana? Masih di rumah Bun ini Pak. Jam coba 9. cerita sampai jam 10 gimana? Sok sirat. Jam 9 itu kita masih di samping rumah Bun ini. Di rumah Bun ini kan ada rumah lagi, di situ ada teras bawahnya. Situ nongkrong situ sama pacar. Terus jam 10 kurang itu saya minta antar sama Supri dan anterin pulang ke daerah Gedung Gresik. Itu. Iya. Jadi saudara saksi yakin bahwa pada pukul 21 sampai dengan 22 saudara saksi masih bersama dengan teman-teman saudara saksi di warung Bun ini. Siapa aja itu teman-teman yang berkumpul di Bun ini? Bisa sebutkan? Jaya, Supri, Eko, Hadi, Empam, Teguh, Oji, Andre, atau lupa lagi siapa? Oke, jadi kalau ada keterangan yang mengatakan bahwa saksi pada pukul 21.30 ikut melakukan pelemparan di SMP Negeri 11, benar nggak? Enggak, Pak. Tidak benar? Tidak benar, Pak. Bahwa saudara saksi ikut mengejar seseorang sampai dengan flyover Talun? Enggak, Pak. Enggak benar. Tidak. Jadi saudara saksi yakin bahwa saudara saksi berada di warung Bun ini? Yakin, Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih yang mulia. Yang mulia saya tambah. Saudara pernah mendengar nama Dedek dan Aik? Tidak, Pak. Tidak pernah. Tidak, Pak. Waktu ada penggerebekan di showroom pencucian mobil, ya, saudara ikut? Tidak, Pak. Saya posisi lagi di Bandung, Pak. Saudara tidak ikut.
Yang saudara tahu kejadian itu? Nggak tahu Pak, saya posisi lagi di Bandung. Oh, saudara tidak tahu ya? Tidak apa ada di Bandung ya posisinya? Iya Pak. Oke, terima kasih. Izin yang mulia, saudara saksi, jarak dari rumah Buning ke rumah Pasar berapa meter? Paling 50 meter lah Pak. 50 meter. Waktu Pasren membangunin saudara jam 7 malam, Pagi Pak. pagi ya, jam 7 pagi ya. Ya berarti tidur dari malam sampai pagi jam 7 ya. Terus pernahkah Pasren dipanggil sebagai saksi pada persidangan? Nggak tahu Pak, lupa. Nggak tahu ya. Jadi sama sekali nggak tahu apa Pasren waktu itu di persidangan dipanggil sebagai saksi untuk enggak ya? Oke, makasih. Izin yang mulia. Tanggal 27 dan kemudian diperiksa oleh penyidik. Tanggal 31 maaf. Tanggal 31 dan diperiksa oleh penyidik. Pernah diberikan informasi oleh penyidik bahwa Anda disangka melanggar pasal pembunuhan atau pembunuhan berencana? Belum tahu Pak. Belum tahu. Pernahkah Anda ditawarkan untuk mau didampingi penasihat hukum? Nggak ada Pak. Apakah dalam proses pemeriksaan di tanggal 31 Oktober Agustus didampingi oleh penasihat hukum? Nggak ada Pak. Baik, masih. Oke, satu lagi. Saudara saksi, pada persidangan tahun 2017, apakah saudara saksi mencabut keterangan yang saudara saksi berikan di Polres Cirebon Kota? Itu Pak. Dicabut? Enggak, oke. Nah, apakah saksi menerangkan apa yang saksi terangkan pada saat ini di pengadilan? Tidak ada kayak gini Pak. Dulu Pak. Nggak ada yang tanya jawab gitu. Tidak ada pertanyaan? Nggak ada. Baik dari hakim maupun dari penasihat hukum? Nggak ada Pak. Tidak ada. Artinya saudara saksi tidak diberi kesempatan untuk menyampaikan yang seperti begini? Siap Pak. Betul itu? Betul Pak. Tidak diberikan kesempatan? Tidak Pak. Yakin? Yakin Pak. Terima kasih. Udah ya? Terima kasih yang mulia. Saudara saksi Eka ya. Siap. Tadi saudara saksi sudah menyampaikan bahwa proses BAP dari Kota Cirebon kemudian terus kemudian di Polda diperbaiki, maksudnya dicabut ya sesuai dengan itu. Pertanyaannya terkait dengan proses rekonstruksi yang dilakukan maksudnya dari pihak kepolisian seperti apa pada saat saudara dengan rekan-rekan saudara? Saya rekain yang warung di warung Budining doang Pak. Yang warung Budining ke rumah Pak RT doang. Kalau lokasi pembunuhan saya tolak, saya tidak tahu Pak. Sama dari keterangan rekan-rekan yang lain. Sama Pak. Jadi ketika rekonstruksi di jalan dilakukan itu tidak sesuai dengan apa yang saudara sampaikan dalam konteks keberatan BAP saudara. Siap. Begitu ya. Ya. Satu lagi terkait dengan persidangan ya, persidangan. Apakah barang bukti yang dihadirkan pada saat persidangan apa saja yang saudara lihat? Apakah dalam konteks barang buktinya itu Anda merasa maksudnya ini bukan sesuatu yang dituduhkan terhadap saudara? Silakan. Saya nggak tahu Pak kejadian dulu Pak. Tapi diperlihatkan konteks barang bukti. Diperlihatkan Pak. Saudara kenal terkait dengan barang bukti itu? Jangan apa. Baik ya, rekan-rekan, masih ada 4 lagi yang lain. Saya kira ini cukup dulu ya. Baik, terima kasih Yang Mulia atas kesempatan pada kami. Pertanyaan saya sama seperti pertanyaan dengan saudara saksi Hadi ya, kepada Eka Sandi.
Jadi waktu saudara di Polresta itu tidak didampingi ya? Tidak. Tidak. Kemudian dibawa ke Polda juga sama ya? Ya awalnya, tapi waktu itu dampingin terus. Apakah penasehat hukum yang dipakai oleh saudara Hadi sama dengan saudara? Sama Pak. Waktu itu saudara Yogi Nenggolan juga? Siap. Baik. Kemudian saat saudara memberikan keterangan di Polda, apakah saudara dipukulin? Tidak Pak. Tidak ya. Kemudian berlanjut, saudara dilimpahkan ke kejaksaan dan ke pengadilan. Apakah saat proses di kejaksaan dan di persidangan saudara masih didampingi saudara Yogi? Masih Pak. Masih didampingi oleh saudara Yogi. Baik. Apakah saudara menyampaikan sesuai yang BAP atau saudara waktu saat persidangan saudara mencabut keterangan saudara? Mencabut keterangan Pak. Keterangan saat di BAP di Polresta? Polresta. Waktu di persidangan Saya kan cabut. didampingi sama saudara Yogi. Apakah waktu itu saudara mencabut atau tidak? Mencabut Pak. Mencabut ya, sama dengan saudara Hadi juga ya. Waktu itu saudara dalam keadaan bebas, tidak ada yang memukuli lagi, hakim, jaksa, nggak ada ya waktu itu. Tidak Pak. Baik. Kemudian setelah ditemukan beberapa hal tadi, apakah sudah pernah saudara laporkan seperti yang dilakukan saudara Hadi terkait penyiksaan tadi? Ya, Pak. Terkait penyiksaan di Polresta sudah pernah dilaporkan seperti yang disampaikan saudara Sama Hadi kayak tadi? itu pernah. Sama ya, sama propam tadi. Siap. Baik. Cukup dari kami yang mulia untuk menjadi catatan bahwa yang disampaikan sudah pernah dipertimbangkan di dalam putusan perkara quo. Terima kasih. Ya. Baik, keterangan dari si Sandi ini benar semua ya. Siap. Mohon yang lain ya. Siap. Silakan. Baik, mungkin begini Pak. Kalau untuk mempersingkat waktu ini kan banyak saksi dan ditunjuk aja juru bicaranya, nanti disampaikan pertanyaan-pertanyaan oleh juru bicaranya. Ya, untuk mempersingkat waktu, bukan kami membatasi hak bertanya saudara, bukan. Ya, untuk efisiensi waktu. Ya. Siap, Mas. Ya. Kami yang di depan yang juru bicara, nanti Ya. kita ikat. Nanti yang di belakang boleh untuk Ya, menyampaikan. ya, Cuma ya. kalau itu Oke, Makasih. silakan. Yang selanjutnya. Siap. Yang selanjutnya Jaya, silakan Pak. Oke, saudara saksi, selamat sore. Selamat sore. Apakah dalam keadaan sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, saudara saksi, seperti tadi yang sudah dinyatakan oleh saudara Hadi maupun Eka Sandi, Siap. untuk tanggal 27 Agustus 2016 di antara pukul 20 sampai 22, tolong diceritakan Anda berada di mana? Di warung ibu ini Pak. Ngapain itu? Coba cerita tanggal 20 jam 20 sampai jam 22. Dari jam 8 sampai Ya. jam 10 itu saya itu keluar bis Isa. Isa itu ketemu sama Kavi, Okta, sama Udin, sama Supri, sama Eka, sama yang lainnya juga di situ. Pas itu jam setengah 8 itu kita PT-PT beli minuman siu, jadi siu. Saya yang berangkat sama si Kavi, anak Pak Pasren. Habis itu saya mau berangkat beli minuman itu, tadi kan antar pacarnya, gak tahu kemana. Terus saya nyampe di situ jam 8. Jam 8 di situ minum. Terus Adi ke situ lagi datang, minum bareng. Terus pas jam 10, setengah 10-an kita patungan lagi, data-data lagi, sama yang lainnya juga. Saya yang berangkat lagi sama Supriyanto. Kalau nggak salah, masalahnya saya lupa juga Pak. Seingat saya sama Supriyanto di situ jam setengah 10-an, jam setengah 10-an lah di situ. Pulang lagi sekitar jam 10 kalau nggak salah. Seingat saya di situ minum, mungkin fisik yang punya rumah Ibu Nining negur kayak orang marah kayak gitulah. Kan saya ngerasa nggak enak Pak, sama yang lainnya juga mungkin ngerasa nggak enak karena yang punya rumahnya negur kayak gitu, jadi kita pindah ke rumahnya
neneknya si Hadi. Oke. Jadi pada pukul 21.30 saudara saksi itu berangkat bersama siapa? Andre. Beliciu. Bersama dengan Andre. Lupa masalahnya, ya masalahnya yang jam 9:30 itu saya lupa Beliciu sama siapa. Beliciu. Tapi Beliciu 9:30. Iya. 21.30 bukannya kamu lagi nongkrong di SMP Negeri 11? Enggak. Bukan ya? Bukan. Yakin? Yakin. Bahwa saudara saksi pergi membeli ciu? Iya. Oke. Kemudian pada pukul 22 Catat. Di mana? Di warung ini, di situ minum lagi. Jadi pada pukul 22 saudara saksi yakin berada di warung Bu Nini? Yakin. Yakin itu ya? Yakin. Bukan di tempat lain? Bukan. Atau ini Jaya yang lain kali yang ini? Jaya yang lain gimana Pak? Yang di tempat lain itu Jaya yang lain mungkin ya? Nggak tahu Pak. Oke. Tapi yakin Jaya ini ada di warung Bu Nini Pak. Oke, terima kasih. Oke, kemudian coba saudara ceritakan setelah sampai di Polres Cirebon, Polres Cirebon Kota pada tanggal 31. Tadi ada keterangan bahwa saudara dipisahkan ruangannya. Ya, jadi dipisahin ruangannya Pak. Nah, coba ceritakan apa yang terjadi di ruangan. Jadi saya sama Sudirman diambil, terus saya dimasukin ruangan. Nggak tahu ruangan apa itu, saya nggak ngerti. Di situ saya ditanya kan Pak sama pihak kepolisian. Ditanyanya seperti ini, katanya kamu bunuh ya? Ya saya bunuh siapa Pak, kata saya. Udah kamu ngaku aja, ntar pulang. Ya saya bunuh siapa Pak? Kata pihak kepolisian seperti itu. Terus nggak lama dia mengancam Pak, kalau kamu nggak ngaku saya tembak kamu. Pistol udah di sini Pak. Anda ditodongkan pistol? Pistol Pak. Tahu itu pistol? Emang pernah lihat pistol? Ya orang udah kelihatan Pak. Kelihatan? Oke, lanjutkan. Pas itu nggak lama saya kan takut Pak di situ Pak. Masalahnya kan baru pertama saya berhadapan dengan pihak kepolisian, kan saya takut Pak di situ Pak. Mau nggak mau saya mengakui iya. Terus kata pihak kepolisian pas saya ngomong iya, yang ngejar siapa? Si Eko. Yang mukul siapa? Si Hadi. Barulah di situ Pak. Disitulah saya disetrum, dipukulin itu di situ sama yang lainnya juga di situ. Berapa jam nggak tahu, saya lupa berapa jamnya. Terus nggak lama kemudian seingat saya ini Pak, nggak tahu. Jadi dimasukin ruang, nggak tahu ruangan apa itu. Jadi di situ saya itu dipukulin Pak, nggak tahu jam berapanya itu dipukulin. Habis dipukulin, terus saya itu seingat saya dimasukin ruangan lagi. Saya ditarik Pak, nggak tahu kan saya kan. Terus disuruh mengakui kayak penguasaan gitu Pak. Kata saya berontak lagi kan Pak, orang saya nggak ngerasa Pak. Saya berontak, saya merasa apa? Kata saya, udah teman-teman kalian yang lainnya udah pada ngaku semua, katanya ngomong itu. Ya disitulah dipukulin lagi Pak. Mau nggak mau Pak. Kalau saya aja dipukulin, apalagi saya Pak. Di situ Pak. Oke. Kemudian dari mana saudara saksi bisa menjelaskan bahwa si ini melakukan ini, si ini melakukan Jadi ini? kayak seakan-akan pihak kepolisian udah mengetahui Pak. Mengetahui kayak istilahnya apa ya, dalam ceritanya tinggal kita ngomong iya aja Pak. Itu Pak. Polisi sudah memberitahukan jalan ceritanya. Bukan kayak seakan-akan Pak. Seakan-akan tuh Pak. Ya maksudnya polisi yang mengarahkan jalan ceritanya. Iya. Sehingga saudara saksi mengikuti saja. Iya. Bukan dari saudara saksi yang membuat ceritanya. Enggak, bukan. Bukan. Dari mana saudara saksi tahu bahwa itu karangan? Ya kan karena udah kelihatan Pak. Saya kan lihat karena
pihak kepolisian kan ngomong siapa yang udur, siapa yang ini kan otomatis kan pihak kepolisian udah mengetahui Pak. Di situ juga saya. Oke, coba saudara ceritakan yang saudara sampaikan di dalam keterangan bahwa saudara itu di dalam suatu ruangan khusus itu diberikan jalan cerita itu. Ada di suatu papan atau apa? Ada di suatu papan Pak. Jadi saya dibawa ke ruang penyidik itu kayak tulisan kan saya kan baca masih biasa Pak, nggak terlalu lancar juga kita baca kan, karena sekolah aja saya nggak lulus, SD juga berhenti kan Pak, udah kerja kan, jadi saya nggak bisa baca, jadi saya cuma ngomong iya aja Pak, kalau nggak ngomong iya saya dipukulin Pak gitu. Tapi sempat baca? Nggak sempat baca. Tidak sempat baca? Tidak. Oke. Nah, apa akibat utama pemukulan yang saudara alami sekarang? Disetrum Pak. Ya, terus apa akibat lain? Akibat lain? Saya lihat gigi saudara nggak ada, itu apakah akibat ini? Kalau gigi di luar itu kan pakai gigi palsu Pak, pasti pukulin giginya lepas Pak. Oh, hilang juga giginya Pak. Sampai sekarang belum diganti? Belum Pak. Oke, terima kasih. Mungkin dilanjutkan rekan yang lain. Izin. Tadi pertanyaan rekan saya sampai jam 10 di rumah Bu Nining. Iya. Setelah itu pindah ke di tanggal 27. Apa? Pindah kemana setelah itu? Ke rumahnya neneknya si Hadi. Neneknya si Hadi. Di sana sampai jam berapa? Kalau seingat saya sampai jam 10:30 kita ke rumahnya PRT di situ. Seingatnya. Ke rumahnya PRT bersama yang tadi telah disebutkan sampai pagi. Pagi subuh. Tidak pergi kemana-mana. Ada di tempat. Ada di tempat. Masih. Jaya, Iya Pak. kamu kan tadi berdasarkan kesaksian Hadi, Iya, Pak. kamu dengar kan bahwa kamu dengan Sudirman adalah ketika nyampe di unit narkoba. Iya Pak. Jaya dengan Sudirman dipisah ke satu ruangan khusus, betul? Enggak, kalau di ruangan khusus juga Pak. Ya maksudnya di ruang terpisah. Iya, berpisah. Ruang terpisah ya. Iya. Di dalam ruangan itu apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Disetrum Pak. Disetrum. Saya disetrum. Sudirman juga. Kalau Sudirman saya nggak tahu Pak. Masalahnya kan nggak bareng Pak. Oh tidak bareng, kan Enggak. ini di ruangan yang sama? Enggak. Tidak? Enggak. Oke, terus? Terus di situ disetrum, pas suruh ngakuin pembunuhan, kan saya berontak juga Pak, bunuh siapa. Terus di situ Pak, dipukulin saya Pak. Terus terpaksa saudara mengaku? Mengaku Pak. Mengaku. Karena udah nggak kuat lagi mau kayak gimana. Apa yang saudara akui di situ? Ya ini saya mengucap nama si Hadi sama si Eko Pak. Cuma dua itu? Iya Pak. Untuk Eka dan yang lain saudara Enggak. saudara saksi tidak sebut? Enggak sebut Pak. Tidak sebut? Yuk. Tapi saudara kenal ini? Eka, Sandi dengan yang lain-lain saudara kenal? Saya kenal Supriyanto. sama Supri sama saya. Kenal, saudara kenal ya? Dan itu bareng kan, tempat main kan? Nah, kemudian waktu di ruangan itu ada muncul saudara dengar nama Andi, Hadi, dan Peggy. Saya nggak tahu kalau masalah itu Pak. Nggak disebutkan nama itu saudara dengar? Enggak. Saudara kenal nama Andi, Hadi, dan Peggy? Enggak kenal Pak. Tidak kenal? Tidak kenal Pak. Pernah punya teman yang namanya Andi, Hadi, dan Peggy? Tidak pernah Pak. Tidak pernah? Tidak pernah Pak. Oke, saudara kenal dengan Rivaldi? Rivaldi nggak kenal Pak. Kenalnya pas saya dibawa ke ruang reskrim, kalau nggak salah Pak saya itu ada si Rivaldi itu Pak. Oh, kenalnya di situ ya? Di situ kenalnya Pak. Kenapa saudara tidak melakukan apa yang saudara alami? Yang tadi saudara kan mengaku tidak melakukan ya? Iya, Pak. Semua yang saudara BAP melakukan di apa? Pengejaran ke flyover, lalu pengeroyokan, termasuk ada dugaan asusila di situ ya? Iya. Saudara tidak pernah lakukan itu ya? Tidak Karena pernah, Pak. saudara mengaku ada di rumah Ibu Deni Pak. warung Bu Nining lalu pindah ke Neneknya Hadi. kontrakannya Pak Pasren ya? Iya. Bersama dengan Kavi. Ada Iya. Kavi di dalamnya? Ada. Sama ya? Sama. Keterangannya sama dengan Hadi ya? Sama, ada. Kenapa saudara tidak melakukan itu? Saudara sebut tadi nama Hadi dengan saudara siapa tadi? Eko. Maksudnya gimana Pak? Bukan, kan tadi kan dua nama saudara sebut kan yang terlibat kan? Waktu di ruangan terpisah tadi.
Ya kan? Ya hanya spontan aja Pak, masalahnya saya dekat sama si Adi sama saya. Kenapa nama itu yang saudara sebut gitu maksud saya? Spontan aja Pak, karena mungkin saya takut, mungkin berhadapan sama pihak kepolisian, mungkin saya nyebut aja Pak. Secara spontan. Iya. Kenapa nggak nama lain yang disebut? Kenapa nama itu? Ya mungkin karena saya takut Pak. Karena takut. Takut Pak. Saudara kenal tidak namanya Aib dan Dedek? Saya nggak kenal Pak. Tidak kenal. Tidak Saudara waktu ada penggerbekan ya di Iya. di tempat pencucian mobil ya. Iya. Beberapa hari sebelum tanggal 27 Agustus 2016 saudara ikut? Enggak Pak, saya dengar aja dari almarhum saudara saya itu pas pagi, nggak tahu pagi nggak tahu siang ngomongnya kenapa malam kemarin nggak ikut gerebek cucian mobil katanya gitu. Terus kata saya buat apa, mending mau tidur kata saya, itu aja Pak. Apa yang terjadi yang saudara dengar di tempat cucian mobil itu saat malam penggerbekan itu? Ngomongnya sih ada bergang, ngomongnya kayak bilang si Adi sama si Eko, cuman kan kata saya ya biarin aja, mending mau tidur di rumah kata saya. Gitu. Yang menurut saudara, yang saudara dengar siapa saja yang ikut di penggerbekan itu? Nggak tahu kalau masalah itu. Tidak tahu itu. Iya. Lalu tanggal berapa kira-kira itu saudara dengar terjadi penggerbekan itu? Nggak tahu Pak. Tidak tahu ya? Tidak Berapa tahu. malam sebelumnya saudara tidak tahu ya? Tidak tahu. Oke. Kemudian saudara kenal Vina dan Eki? Enggak Pak. Rivaldi saudara baru kenal Di Polres Pak. Oke. Saudara anggota geng motor? Bukan Pak. Tapi saudara anggota geng kuli bangunan ya? Saya kuli bangunan Pak. Oke. Dari mana saudara tahu nama Hadi dan Andi? Tadi sudah dijawab ya. Nah, kemudian tidak melihat juga saudara Sudirman dipukulin ya? Enggak Pak. Majelis mau tunjukkan foto kembali untuk konfirmasi. Izin. Saudara yang mana fotonya? Yang ini Pak. Ini betul foto saudara? Betul. Keadaan saat itu begitu? Betul Pak. Saudara bisa kenalin saudara teman-teman saudara yang lain? Bisa Pak. Sama persis? Sama. Yang waktu itu begitu? Ya, Pak. Bisa disebutkan nama-namanya? Bisa ya. Ya. Terima kasih Yang Mulia, cukup dari saya. Terakhir ya. Kamu waktu ditangkap dapat surat penangkapan nggak? Enggak Pak. Enggak pernah Pak. Waktu ditahan dapat surat penahanan nggak? Enggak Pak. Makasih. Satu lagi, ya. Saudara waktu di persidangan foto ini pernah ditunjukkan di muka persidangan, saudara tahu? Pernah. Pernah ditunjukkan? Pernah ditunjukkan sama pihak pengacara kami. Pernah ditunjukkan? Apa Pernah. kata hakim? Diabaikan aja Pak. Diabaikan aja. Diabaikan. Oke. Ya, cukup. Oh masih ada satu, masih ada Pak. Terakhir Pak ya. Oke, saudara saksi, Anda katanya menandatangani sebuah dokumen, ya, dokumen yang ternyata kemudian itu dikenal dengan berita acara pemeriksaan. Apakah saudara saksi pernah diperiksa di Polres Cirebon Kota, di mana saudara saksi berhadapan dengan polisi? Apakah saudara saksi pernah menandatangani suatu dokumen yang saudara saksi tidak tahu isinya apa? Iya pernah Pak. Cuman nggak tahu Karena pas waktu mau apa namanya di sel aja Pak. Saksi menandatangannya di dalam sel. Di sel Pak. Polisi datang ke saya ulangi. Polisi datang, saya suruh tanda tangan tapi saya nggak tahu itu isinya apa Pak. Itu tanggal, Saya tahu tanggal berapa-berapanya Pak, saya lupa. pada malam hari, sore hari, Sore Pak. sore hari. Pak. Jadi saudara saksi selama di Polres Cirebon Kota tidak pernah diperiksa. Iya pernah Pak.
Tidak pernah diperiksa ya. Kalau di Polda, setelah dipindah di Polda pernah diperiksa? Pernah Pak, didampingi sama kuasa hukum. Oke. Kemudian apakah yang tadi saudara saksi ceritakan di pengadilan? Iya Pak. Kenapa pada saat itu tidak saudara ceritakan yang saksi alami di kepolisian? Maksudnya gimana Pak? Yang tadi saudara katakan disiksa segala macam, diceritakan di pengadilan? Percuma aja Pak, diceritain juga Pak. Kenapa percuma? Enggak bakalan digubris Pak. Kenapa? Enggak tahu juga Pak. Kenapa saudara saksi punya perasaan seperti itu? Ya yang lainnya juga kan udah ngomong kayak gitu, tapi enggak ditanggepin Pak. Tidak ditanggapi ya Pak. Oke, terima kasih. Selesai yang mulia. Jadi saudara ketika menghadirkan ini dan juga foto yang lain tidak digubris oleh majelis ya? Iya Pak. Oke, makasih yang mulia. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Terima kasih untuk saudara Jaya. Iya Pak. Ya, baik, saudara saksi selanjutnya saya panggil. Saudara saksi waktu di Polresta tidak didampingi? Tidak didampingi sama sekali ya? Sama sekali Pak. Baik, saat di Polda didampinginya sama penasihat hukumnya? Pak Jody Pak. Siapa? Pak Jody. Yogi Nenggolan. Ya, Pak. Ya, baik. Kemudian sampai di persidangan saudara kembali didampingi lagi? Dampingi Pak. Masih orang yang sama atau yang berbeda? Insya Allah Pak Yogi Pak Nenggolan Yogi. ya. Ya. Jadi waktu pemeriksaan di Polresta saudara menyebutkan demikian, dan waktu di persidangan saudara mencabut Pak. mencabut ya. Mencabut Pak. Ya, berarti semua itu tidak benar ya. Iya, Pak. Dan saudara dalam keadaan bebas waktu itu. Iya Pak. Tidak dipukul sama jaksa, tidak dipukul sama hakim. Iya Pak. Tidak diancam juga ya, Pak? Iya. Baik. Sudah dilaporkan juga sama dengan Pak Yogi? Sama Pak. Sama ya. Baik. Kemudian berkaitan dengan hal tersebut, Saudara Jaya, apakah saudara juga sempat mengajukan gerasi? Sempat Pak. Tapi itu ya orang saya istilahnya orang bodoh Pak. Jadi di dalam hati saya ya mungkin itu jalannya Pak. Ya. Dan itu garasi itu saya nggak tahu juga garasi itu apa. Mungkin itu udah jalannya mungkin. Jadi saya tanda tangan aja Pak. Nggak dibaca nggak apa-apa karena saya kan baca aja kan susah Pak. Nggak usah baca Pak. Baik, untuk menjadi catatan yang mulia sudah dipertimbangkan di dalam putusan perkara quo. Dilanjutkan oleh rekan saya. Izin melanjutkan yang mulia. Saksi ya, Jaya, terkait pengajuan gerasi. Iya Pak. Tadi saksi Hadi sudah menyampaikan sebelumnya sudah ada sosialisasi Iya Pak. dari Kepala Lapas kelas 1 Cirebon. Iya Pak. Waktu itu dikumpulkan semua atau seperti apa? Saya waktu itu nggak ikut kumpul Pak. Kan saya kan namanya kan kegiatan di laundry juga Pak di situ. Jadi tidak ikut kumpul. Nggak ikut Pak. Baik. Makanya nggak tahu. Terus kemudian terkait pengajuan, saksi membaca sebelum menandatangani? Enggak Pak, kan saya kan baca juga kan masih di aja Pak. Jadi hanya tanda tangan aja Pak. Tanda tangan Iya. saja. Tapi terkait tanda tangan saksi, apakah saksi ditekan atau diancam oleh pihak lapas terkait gerasi ini? Enggak Pak, cuman kan saya mungkin pikirnya kan saya kan mungkin ini udah jalannya mungkin. Jadi atas kesadaran sendiri ya, oke. saksi menandatangani itu atas kesadaran diri saksi sendiri. Jadi dalam hati saya sih berat Pak, orang saya nggak pernah ngelakuin hal semacam itu Pak. Ya, berarti atas kesadaran sendiri. Iya. Tidak ada paksaan dari pihak lapas? Nggak ada Pak. Tidak ada ya? Nggak ada. Tidak ada. Pada saat saksi tanda tangan, apakah ada petugas lapas di situ? Nggak ada Pak. Ada petugas lapas Ada, ya? Pak. Apakah juga ada saksi-saksi yang lain? Ada. Ada juga ya? Ada. Jadi mereka sama-sama saling mengetahui Iya, Pak. pada saat penandatanganan permohonan gerasi itu. Iya, Pak. Terus kemudian pada saat ternyata dari permohonan itu juga ditolak Iya, Pak. oleh Presiden, apakah saksi juga mendapatkan penolakannya? Dokumen penolakannya juga Nggak tahu Pak. didapatkan? Nggak Pak. Nggak tahu juga. Tidak Pasaran tidak tahu sih. Apakah dari pihak lapas ada informasi atau memberitahukan terkait diterima atau ditolaknya gerasi? Nggak tahu Pak. Tidak tahu. Tidak tahu Pak. Saksi tidak menanyakan ke teman-teman saksi yang lain yang mengajukan? Enggak Pak. Tidak ya. Jadi sampai saat ini saksi tidak tahu kalau Tidak tahu. permohonan saksi
ditolak Nggak tahu Pak. terkait gerasinya? Nggak tahu. Tidak tahu ya.